Bayangkan, setan itu kebiasaannya makan minum pakai tangan kiri. Kalau makan, dia tidak dibersihkan di piringnya. Yang berhambur dibiarkan. Bahkan kalau pesta, baru separuh dimakan di piring, kemudian disiram dengan air mineral, taruh di bawah meja. Mubazir. Mubazir adalah temannya syaitan. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Ma syaa Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. معاشر الجمعة، حفظني وحفظكم الله، رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, qadarullah telah memberikan pertolongan kepada kita, yaitu memberikan kemudahan dan kemurahan dengan nikmat, rahmat, hidayat dan inayatnya. Kita sampai saat ini, detik ini, di tempat ini masih dalam keadaan mukmin dan muslim, yang berarti Allah masih percayakan itu iman, akidah yang kokoh kuat itu di dalam jiwa kita masing-masing. Ini adalah karunia Allah yang sangat besar dan tak terbandingkan. Nikmat apapun yang bersifat duniawiyah di bawah nilai iman dan Islam. Karena iman dan Islam ini taruhannya selamat dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat. Sementara urusan duniawiyah sementara. Hari ini akhirat tinggal cerita, hanya cerita. Dunia yang menjadi nyata, tapi nanti di akhirat dunia tinggal cerita, yang nyata adalah akhirat. Jamaah sekalian, tema khutbah kali ini adalah krisis ketaatan
kepada dalil pada umumnya umat Islam. Ini menurut persepsi saya. Karena apa? Yang terjadi, umat Islam sebagian besar ibadahnya itu hanya karena tradisi. Sudah terbiasa dan membudaya pada dirinya ibadah. Tapi kalau ada dalil baru dia dengar dan dia dicocok-cocokkan dengan akal dia tidak cocok, ya tolak itu. Ya, ini bahaya ini, karena akan terjadi fanatisme atau yang disebut taklid buta. Semestinya ketika kita sedang beriman dan berislam, menjalani rutinitas ibadah, rangkaian hari demi hari, mulai dari detik, jam, hari, pekan, bulan dan tahun kita jalani. Kalau ada hal-hal yang sifatnya kita ketemui baru, padahal itu dalil sudah lama, padahal itu sejak Rasulullah telah diamalkan, umpamanya apabila disampaikan kalau itu dalil sahih, jawaban orang beriman satu kalimat, sami'na wa ata'na. Dalam mukadimah tadi saya bacakan sebuah ayat surah An-Nur ayat 51 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya hanyalah ucapan orang-orang beriman ketika mereka dipanggil, diajak untuk menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalani hukum Allah, mentaati apa yang diperintah maupun yang dilarang. Satu kalimat jawabannya adalah sami'na wa ta'na. Saya dengar, kami dengar, kami taat. Nah, ini tidak merata kalimat ini. Sehingga apabila disampaikan hal yang menurut dia baru, itu tidak ada itu. Saya belum pernah ketemu itu. Bukan diselidiki dalilnya, bukan ditanyakan keabsahan atau kesahihan dalilnya. Nah, maka pada kesempatan ini saya akan sampaikan ada 7 golongan menjadi pengikut syaitan. Yang pertama, orang tidak beriman secara kafah. Lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang beriman, berimanlah kalian secara kafah. Beriman dan berislamlah kalian secara kafah, jangan cara-cara setan yang dipakai. Karena setan itu musuh kalian nyata. Setan itu pilih-pilih, yang cocok dia ikuti. Makanya waktu dia jadi iblis, disuruh sujud kepada Adam, tidak mau, tidak cocok. Nah, akhirnya sekali saja dia tidak sujud, padahal puluhan ribu tahun dia menjadi pemimpin malaikat di surga sana. Ketika dia tidak mau sujud, sekali saja diusir. Bayangkan kalau orang yang jarang sujud, ya, mintanya surga melulu. Yang iblis itu sendiri sekali saja tidak sujud sudah diusir. Yang kedua, orang yang makan dan minum cara setan. Dalam surah Al-Baqarah juga ayat 168, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi ini yang halal, yang baik. Jangan ikuti cara makan dan langkah-langkah hidupnya setan. Karena setan itu musuh yang nyata bagi kalian.
Bayangkan, setan itu kebiasaannya makan minum pakai tangan kiri. Kalau makan, dia tidak dibersihkan di piringnya. Yang berhambur dibiarkan. Bahkan kalau pesta, baru separuh dimakan di piring, kemudian disiram dengan air mineral, taruh di bawah meja. Mubazir. Mubazir adalah temannya syaitan. Yang ketiga, ada orang yang keluar masuk WC tidak pakai doa. Bahkan dia akan diajarkan Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min hubusi wal khabais. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada setan laki-laki dan perempuan. Enggak pakai doa. Ya sudah, bagian setan dia di sana. Yang keempat, ada orang yang, mohon maaf, tanda kutip, campur suami istri, enggak pakai doa juga. Kan ada doanya, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Enggak pakai doa, udah setan ikut campur di situ. Yang kelima, ada orang beriman berislam maunya individualistis, nggak mau berjamaah. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah fa inna syaitan ma'al wahid. Setan suka mau dengan menghadapi orang sendiri-sendiri. Yang keenam, ada orang mau tidur, di tempat tidurnya langsung dia plek-set, enggak pakai doa, enggak dikibas dulu. Perintah Rasulullah dikibas dulu, bacakan ayat kursi supaya jin yang ada di situ pergi. Yang ketujuh, nih hal-hal yang lain ini. Yang ketujuh ini, kebiasaan umat Islam tidak mau bersatu. Ya, disebutkan di dalam surah Al-Mujadilah ayat 18, manusia ini terbelah dua, ada pengikut Allah, ada pengikut syaitan. Yang pengikut Allah, Al-Quran dan Al-Hadis, dan dalil semua, baik yang sudah dia tahu dan yang belum dia tahu. Ketika dia tahu, dia sami'na wa ta'na. Oleh karena itu, mari kita berintrospeksi. Jangan sampai kebiasaan pada diri kita dipertahankan. Kalau tidak sesuai dengan dalil, begitu dalil datang, satu kalimat kita jawab sami'na wa ta'na. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semua, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, dan mudah-mudahan ke depan kita ibadahnya semakin baik dan sempurna. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah sekalian, satu di antara ciri orang itu munafik disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 142. Ya, ada 3 macam ciri orang munafik. Yang pertama, dia hendak menipu Allah, dianggapnya kalau Allah tidak tahu, sehingga kalau orang banyak dia kerjakan kebaikan, kalau sendiri enggak. Dia tidak ngomong saya mau menipu Allah, enggak,
Tapi prakteknya gitu. Kalau dia orang, yang penting orang tahu aku ini sholat. Orang tahu, bukan Allah. Ya, kalau sendiri lewat itu. Tuh. Yang kedua, kalaupun sholat, dia kerjakan sambil malas. Malas itu sangat mendominasi di dalam dirinya. Sehingga untung aja kalau berjamaah imamnya tertib, dia pun ikut tertib. Tapi kalau sudah sendirian, sudah tidak tumanina, sudah tidak khusyuk, bacaannya pun berantakan. Yang ketiga, dia suka riya. Kamu belum tahu ya, saya ini ahli agama, saya ini taat daripada kamu mending saya. Wah, yang begitu itu, naudzubillah min dzalik, bahaya. Ya. Yang terakhir, yang keempat, ini bonusnya. Dia tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Ya. Dalam sholat ingat kepada Allahnya saja sedikit, apalagi di luar sholat. Enggak ingat Allah sama sekali. Pokoknya H3, halal haram hantam. Nah, ini bahaya juga bagi seseorang. Mari kita berlindung kepada Allah daripada sifat munafik. Kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan katsiran wasi'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salat.